Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Saat ku berjalan, saat ku berlari, Engkau tahu, Engkau selidiki
engkau pahami. Saat aku duduk, saat ku berbaring, engkau tahu, engkau mengenalku, aku anakmu. Sebelum ku dikandung ibuku, kau telah mengenal diriku. Tiada ku mampu jalani hidupku, kau Tuhan mengerti lebih dulu. Walaupun banyak yang ku inginkan terjadi di dalam hidupku, namun kini aku mau tetap percaya kau Tuhan mengerti lebih dulu. Saat aku duduk, saat ku berbaring, engkau tahu, engkau mengenalku, aku anakmu. Sebelum ku dikandung ibuku, kau telah mengenal diriku. Tiada ku mampu jalani hidupku, kau Tuhan mengerti lebih dulu. Walaupun banyak yang ku inginkan terjadi di dalam hidupku, namun kini aku mau tetap percaya kau Tuhan mengerti lebih dulu. Sebelum ku dikandung ibuku, kau telah mengenal diriku. Tiada ku mampu jalani hidupku, kau Tuhan mengerti lebih dulu. Banyak yang ku inginkan terjadi di dalam hidupku, namun kini aku mau tetap percaya kau Tuhan mengerti lebih dulu. Kau Tuhan mengerti lebih dulu. Pejabat buat anak semua di situ. Kita pakai bayar segini. Kok segini transfer deh. Aduh lucu. Sekampung-kampungnya tuh. Sekampung-kampung kita kok ada modern cuma modern. Ada hitungannya bapak itu perempuan juga bisa kasih stylist yang bagus. Soalnya akan di gereja dia lihat dan
better. Aduh, betul sekali. Lanjut santai saja. Kita ada di bawah tenda duka cita malam hari ini. Kita akan bersama-sama mengikuti ibadat penghiburan malam yang kedua atas nama keluarga besar Doko, keluarga besar Taga, dan semua rumpun keluarga yang terkait di dalamnya. Mengucapkan limpah terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sidang pelayat duka. Untuk itu kita akan mempersiapkan hati, pikiran kita. Kita akan masuk dalam ibadat penghiburan malam yang kedua atas berpulangnya opa, suami, bapak, kakak, mendiang kekasih kita, Bapak Daud Fredrik Doko, yang telah dipanggil oleh Bapa di sorga sejak tanggal 13 April 2021 di Rumah Sakit Bayangkara Titus Uli Kupang, tepatnya pukul 19.00 WITA. Ibadat penghiburan malam yang kedua pada malam hari ini akan dipimpin oleh Cafik Denis Narakaha dari Jemaat Gemit Kemah Ibadat Air Nona. Untuk itu kepada Bapak Cafik kami persilahkan. Shalom Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Shalom. Untuk memulai ibadah penghiburan malam kedua pada saat ini, saya jemput Bapak Mama bangkit berdiri dan kita menyanyi 2 Sahabat Lama 136 ayatnya yang pertama. Ibadah penghiburan malam kedua atas meninggalnya mendiang terkasih Bapak Daud Fredrik Doko jadilah di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Silakan.
hati untuk mendengar firman Tuhan. Karena itu mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Anakmu datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, hendak bersyukur dan berterima kasih atas kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami, hingga kami dapat berkumpul di tempat ini, menghibur saudara-saudara kami, dan kami berjumpa dengan saudara-saudara kami. Kami tahu Tuhan, semua ini karena berkat dan karunia-Mu kepada kami. Karena itu Tuhan, tidak lupa kami berterima kasih dan bersyukur kepada-Mu Tuhan. Engkau telah menuntun kami dari tempat kediaman kami sampai ke tempat ini dengan selamat. Kami telah memuji-muji nama-Mu Tuhan, namun terlebih dari itu, kami mohon untuk Engkau menuntun kami dan menguatkan kami dengan firman-Mu ya Tuhan. Kami yang mendengar, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan firman, mari Engkau memberkati kami, agar apa yang akan hamba sampaikan boleh berkenan di hadapan hadirat-Mu, terlebih boleh dimengerti dan dipahami, dan juga dilakukan oleh jemaat-Mu di tempat ini, terkhususnya keluarga-keluarga yang berduka. Ini kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Firman Tuhan pada kita pada malam hari ini terambil dari Matius, Injil Matius pasal 8. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27. Di bawah perikop angin ribut diredakan. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu itu ditimbus gelombang. Tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, "Tuhan, tolonglah, kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu. Katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Demikian firman Tuhan. Yang berbahagia bukan saja kita yang mendengar, tapi melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Sekali lagi shalom. Baik. Angin ribut diredakan. Bacaan kita pada malam hari ini, saya rasa bacaan ini sudah sering kita baca. Kitab Perjanjian Baru, Injil Matius ayat 8, pasal 8, maksudnya pasal yang masih muda-muda. Apalagi kalau mama-mama dong yang suka baca Alkitab tuh hafal sekali ini ayat. Nah, angin ribut diredakan. Dalam cerita di perikop ini,
diceritakan Yesus naik ke perahu mau ke seberang, mau melayani di seberang. Dia tepatnya di Sungai Yordan. Dia mau ke seberang bersama-sama dengan ke-12 murid. Nah, dalam cerita ini 12 murid ini ada beberapa orang yang ahli dalam menangkap ikan. Jadi mau dibilang dong itu senior kalau ketemu bilang di laut, di bagian danau itu dong pun tampak. Dong kalau pergi di darat dong mabuk, inja darat dong mabuk, kalau inja air baru dong sone mabuk. Nah, istilahnya begitu. Tapi ketika angin ribut datang, dong takut. Rasa takut itu ada. Padahal mau dibilang dong senior, hanya rasa takut itu ada. Bapak mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, takut itu adalah sebuah hal yang wajar. Takut, khawatir, apalagi merasa kehilangan, itu sesuatu hal yang wajar. Dalam cerita ini menunjukkan bahwa bagaimana murid-murid itu takut mati. Angin besar datang menimpa dong di tengah-tengah danau. Yesus ada bikin apa? Tidur. Pernahkah Bapak Mama mencermati cerita ini? Dalam cerita sebelumnya, pasal-pasal sebelumnya, ketong sudah akan pernah mendapati Yesus itu tidur di malam hari. Yang ada Bapak tuh berdoa, berjaga-jaga. Ini kali Yesus tidur di tengah-tengah badai. Unik ya? Kita teringat badai baru-baru. Siapa yang tidur? Bahkan ada satu cerita, ini bukan kemah ibadat ya, jemaat lain. Kaum bapak itu tahu berdoa. Waktu mengungsi di gereja, Bang Pendeta mau berdoa, bapak tua yang sudah pernah pergi gereja bilang, Mama sabar, biar bapak yang berdoa. Takut pun kerja. Baru-baru itu ketong yang di darat, apalagi dong yang ada di tengah-tengah danau. Yesus tidur. Apakah sikap Yesus ini mau kasih tunjuk bahwa dia tidak peduli dengan murid-murid, atau dia tidak peduli dengan diri, ataukah ada hal lain? Sering kita mendengar bahwa Yesus tidur hanya untuk melihat bagaimana murid-murid berharap dan bersandar pada Dia. Itu yang pertama. Tapi yang berikut, Yesus tidur menunjukkan bahwa Dia manusia sejati. Dia juga capek. Dia tahu rasa capek, dia tahu rasa lelah. Tapi dalam tidurnya itu, dia tahu bahwa dia sudah akan kenapa-kenapa. Dia bukan hanya Allah, tapi dia menyerahkan seluruh dia punya kehidupan pada dia punya Bapa yang dia percaya, yang tiap malam dia berdoa dan bergantung. Sikap Yesus menunjukkan bahwa dalam hal apapun dia tidak ragu. Sekali lagi, sikap tidur Yesus menunjukkan bahwa dalam hal apapun dia tidak ragu.
berbeda dengan sikap murid-murid. Maka kita akan mendapati di pasal 26, ia berkata kepada mereka, maksudnya Yesus omong di murid-murid, mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya? Padahal ini murid-murid nih yang ikut dia tiap hari, yang melayani bersama-sama dengan Yesus tiap hari. Di ayat 27 itu jelas, murid-murid sendiri masih ragu dengan Yesus. Orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya? Yesus punya murid-murid sendiri masih bertanya-tanya. Nah, ini hal yang bagaimana kira-kira? Sebagai orang percaya, kadang-kadang kita punya sikap ke murid-murid, percaya atau tidak, dalam keadaan takut, khawatir, down, jatuh, tidak punya apa-apa, baru tahu dan berseru kepada Yesus. Kita jarang untuk mempercayakan kehidupan ketong di dalam tangan Tuhan. Tunggu semua apa-apa, baru Tuhan tolong. Kalau belum apa-apa, terima kasih Tuhan, biar sudah. Baik kalau berdoa. Dalam badai, Yesus dapat menenangkan segala sesuatu. Dalam duka, Yesus ada untuk menghibur dan menguatkan keluarga. Apalagi orang-orang yang meminta tolong. Tadi sebelum beta menyusun ini khotbah, beta masih bercerita dengan salah seorang majelis rayon, majelis lingkungan 1. Bagaimana kehidupan Bapak Daud selama Bapak ada hidup. Karena saya ini mau dibilang ketong ini anak-anak kemarin. Bapak yang ketong kenal ini pulang kerja su capek langsung istirahat, kecuali ibadat baru pasti Bapak kelihatan. Dan beberapa cerita yang ada itu Bapak Daud ini sering memperhatikan kalau orang sedang berkhotbah, seseorang berkhotbah, diperhatikan dengan teliti dan dia mau mencari tahu apa kehendak Allah sebenarnya. Setelah ibadat nanti Bapak Tua ref ulang kembali itu khotbah yang tadi dikhotbahkan. Nah, ini cerita yang beta dapat. Apa maksud? Ternyata ada satu pelajaran yang kita bisa belajar. Dalam segala kesibukan, dalam keseharian Bapak Daud, ternyata ada tempat di mana dia serius menempatkan perhatiannya kepada dia pun Tuhan. Dia memberi diri untuk mau dengar dan mau menjalankan apa yang dia dengar. Orang kalau dengar khotbah biasa-biasa, dia dengar telinga kiri keluar telinga kanan, nanti pulang selesai, Bapak tuh sonde, Bapak tuh bahas ulang. Untuk apa sebenarnya? Apa hubungan dengan cerita Yesus? Ternyata ada satu kerinduan, bukan karena ketakutan,
tapi karena rindu dan mau memberi diri. Ini penting. Beda kalau ketong takut baru tahu Tuhan. Sekali lagi, beda kalau ketong takut baru tahu Tuhan dengan orang yang tahu Tuhan dahulu, memberikan dia hidup untuk Tuhan. Itu beda, iman yang beda. Dalam cerita ini menunjukkan dua watak, dua iman yang berbeda. Satu murid-murid, satu Yesus. Yesus tegur badai. Karena apa? Karena dia sudah memberikan dia hidup. Dia tahu dia sudah akan kenapa-kenapa. Terlepas dari dia Allah, ingat bahwa Yesus juga manusia. Dia juga punya rasa takut. Ingat kembali waktu dia mau disalib, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Kadang dia rasa takut. Tapi Yesus, anak muda bilang Yesus mah beda. Dia Allah yang sejati. Karena itu, Bapak Mama yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam hari ini di dalam tenda duka ini kita datang untuk menghibur satu dengan yang lain. Tapi saya percaya ada beberapa pelajaran penting yang katong bisa petik dari kehidupan Bapak Daud dan dari firman pada saat ini, yaitu memberi diri untuk percaya bukan pada saat tertentu baru percaya. Iman seperti itu akan menghasilkan kualitas iman, bahkan menghasilkan orang-orang yang berbeda dalam melayani Tuhan lewat jemaat-jemaat maupun lewat medan layang yang sedang dia tanggungkan. Di akhir renungan pada saat ini, ketika kita sedang ada dalam keadaan khawatir, takut dan seterusnya, biarlah kita mempercayakan diri terlebih dahulu. Sebelum takut itu membuat kita memberi diri kepada Allah. Kita memberi diri dahulu untuk Allah pakai dan memberi kepercayaan penuh kepada Allah. Apapun yang terjadi, Allah yang mengendalikan hidup, Allah yang memiliki hidup, dan Allah yang mempunyai kehidupan. Bukan terbalik. Ada badai baru Allah tolong beta. Ada apapun yang terjadi baru Allah tolong beta. Tidak seperti itu. Sebelum apapun terjadi, Allah lah pemilik seluruh kehidupan, dan Allah lah yang mempunyai kita punya kehidupan. Terkadang setelah lolos dari segala sesuatu, bencana atau apapun, ada kalimat-kalimat orang bilang begini, wih syukur nasib baik, beta ini masih beruntung, nasib baik. Kita tidak sadar bahwa sebenarnya Allah turut campur tangan dalam kita orang-orang percaya punya kehidupan. Kita lebih percaya nasib, bukan percaya Allah. Syukur beta masih selamat.
hai nasib masih baik. Bukan, aduh Tuhan ini baik. Karena Tuhan beta hidup. Bukan itu. Tapi nasib baik. Beda ya. Jangan kita seperti orang tidak beriman. Setelah lolos dari sesuatu, atau setelah sesuatu terjadi, dalam kedukaan sekalipun, baru kita bilang kita nasib baik. Dan nanti kita sama ke murid-murid. Kira-kira siapa yang tolong katong? Oh ternyata katong Tuhan tuh. Ternyata Yesus yang katong sembah tuh dia Tuhan betul. Sadar di akhir, bukan sadar di awal. Karena itu, saudara-saudara, dalam keadaan apapun, dimanapun, percayalah bahwa Allah ada dalam segala keadaan dan Dia mampu mengeluarkan kita dari keadaan apapun, duka sekalipun. Dia yang menghibur, Dia yang menguatkan, dan Dia yang akan menuntun. Keluarga yang ditinggalkan, Bapak Daud selesai membuat tugas dan tanggung jawab. Sekarang bagaimana Maeta, kawan dan keluarga yang ditinggalkan? Kehilangan, benar kehilangan. Tapi saya percaya bahwa Yesus ada dan tidak memberi keluarga untuk hilang harapan. Semua orang yang ada di sini, saya percaya datang bukan karena hanya keluarga, bukan hanya karena keluarga, atau bukan hanya karena Bapak Daud, atau Mama Eta, atau Kakak Owan. Lebih daripada itu, karena Tuhan yang menuntun Bapak Mama ada di sini. Sekali lagi, karena Tuhan yang menuntun, memberi hati, memberi semangat untuk saling menghibur satu dengan yang lain. Bisa saya sampai tengah jalan, malas pi, ini sudah lah dingin, leson bawa jaket dan seterusnya. Tapi karena Tuhan, Bapak Mama masih bisa sampai sini, saling menghibur, saling menguatkan bersama-sama dengan keluarga. Biarlah firman Tuhan memberkati Bapak Mama sekalian, dan lebih daripada itu, biarlah kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terpuji Engkau Allah yang kudus dan maha kuasa, Bapa yang baik, Bapa pemelihara kehidupan kami. Kejadian ini, badai yang menimpa kami ini, dalam duka kami membutuhkan Engkau ya Tuhan. Di dalam kehidupan kami, terkadang dalam keadaan terdesak, baru kami memanggil nama-Mu Tuhan. Ampuni kami ya Bapa. Kami percaya bahwa Engkau telah melawat kami, menghibur, menguatkan kami. Dari hari pertama sampai saat ini ya Tuhan. Kakak Owan, Mama Eta dan keluarga yang ditinggalkan, kami percaya bahwa Engkau tidak meninggalkan mereka. Dalam luka, dalam duka mereka Engkau ada. Kami tahu Engkau Tuhan yang mempunyai hidup dan mati, dan yang mempunyai kehidupan kami semua ya Tuhan. Karena itu Tuhan,
dengan firman-Mu pada saat ini mengajarkan kami untuk memberi kepercayaan kami terlebih dahulu di atas segala takut kami. Memelihara kehidupan kami. Mari Tuhan, Engkau menghibur kami masing-masing yang ditinggalkan, baik Mama Eta, Kakak Oang, keluarga besar Taga, keluarga besar Doko. Engkau mari memberkati mereka dan menuntun menguatkan. Engkau juga telah menghadirkan saudara bersaudara yang hadir pada malam hari ini untuk sama-sama ada dalam suasana di tempat ini ya Bapa. Mari Engkau memberkati kami masing-masing Tuhan. Firman yang telah dalam kehidupan kami dan Roh-Mu terus menuntun kami agar Bapa yang baik, Bapa pemelihara kehidupan kami. Terima kasih banyak ya Bapa, karena Engkau masih melawat kami. Sebentar lagi kami akan selesai beribadah dan berjalan menuntun ya Tuhan. Kami terbatas dan kami memohon tuntunan ya Tuhan. Hanya ini doa, harapan kami dan permohonan kami. Dalam nama anak Yesus Kristus kami datang dan berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Saya menjemput Bapak Mama untuk bangkit berdiri. Telah kita dengar tentang karya Allah dalam hidup ini. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Karena itu mari kita mengerahkan hati untuk memohon berkat bimbingan Tuhan. Kiranya kasih karunia dari Allah Bapa, hidup yang kekal dari Yesus Kristus, kekuatan serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Silakan. Sekali lagi, atas nama keluarga besar Doko, keluarga besar Taga, dan semua rumpun keluarga yang terhisap di dalamnya, mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cafik Denis Narakaha yang telah memimpin ibadat penghiburan malam kedua pada malam hari ini bersama-sama dengan presbiter lingkungan 1, pemandu lagu dan pemain organ. Kiranya kasih Kristus senantiasa memberkati
Bapak Cafi, dan semua presbiter dalam tugas dan pelayanan. Saat ini juga kami berikan kesempatan pada Bapak Mama sidang pelayat duka yang mungkin belum bertemu dengan keluarga. Kami akan berikan kesempatan 10 menit, karena pada malam hari ini juga mendiang opa, suami, ayah, kakak almarhum Daud Fredrik Doko akan dimasukkan ke dalam peti keranda yang telah disiapkan oleh keluarga. Untuk itu kami persilakan. Nanti Bapak Ibu dapat masuk dari depan dan keluar dari samping kanan dan belok dari pintu depan untuk kembali ke tenda duka ini. Terima kasih, kami berikan waktu. Mohon perhatian kepada pemuda untuk mempersiapkan diri.
sebelum berdoa kita akan memasukkan Bapak Daud membersihkan diri di tenda ini. Sekali lagi kami mohon kepada pemuda yang masih ada di belakang untuk segera datang di tenda. Seperti teras ini ke dalam untuk memasukkan Bapak. Terima kasih. Untuk itu sekali lagi protokol kesehatan. Pelayan-pelayan segera melayani. Karena sesaat lagi kita akan memasukkan Bapak Daud ke dalam keranda seperti yang telah disiapkan. Untuk itu kami mohon dengan segala kerendahan hati keluarga yang melayat bisa memberi waktu dan kesempatan. Untuk sementara waktu cium sabu ditiadakan dulu sehingga tidak terjadi klaster baru. Dan sebelum mendiang opak kekasih kita Bapak Daud Freddy Doko dimasukkan dalam peti keranda, kami mohon kepada Bapak Cafi untuk memimpin doa. Namun sebelum kita berdoa, mungkin kita melakukan satu lagu. Allah kuasa melakukan. Ya. Namanya kita dilatih Bapak Ibu yang bukan dilatih.
Bapak Mama yang ada di dalam, mohon tenang agar Bapak Denis mau berdoa. Baik, Papa Mama semua kita tenang. Mari kita menenangkan diri dan menenangkan hati. Kita berdoa. Mari kita berdoa. Kembali kami ya Tuhan datang ke hadapan hadirat-Mu yang kudus. Kami datang membawa keluh kesah kami, kepedihan kami, kesedihan kami yang begitu dalam di hadapan hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Kejadian iman yang terjadi dalam kehidupan kami, terkhusus keluarga Taga, Doko, terlebih bagi Maeta dan Kakak Yohan, Engkau izinkan bagi mereka untuk mengalaminya ya Tuhan. Engkau telah mengambil Bapak Daud ke dalam tangan-Mu kembali ya Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau sendiri yang akan menghibur dan menguatkan keluarga, terkhususnya Maeta dan Kakak Yohan. Sebentar lagi kami akan memasukkan jenazah Bapak Daud ke dalam peti yang telah disediakan Tuhan. Engkau mari memberkati saudara-saudara yang akan membantu dalam proses memasukkan jenazah ini Tuhan. Dan Bapa mari terus menghibur, dan kami membutuhkan pertolongan di setiap kami melakukan segala sesuatu ya Tuhan. Jangan melepaskan kami ya Bapa, terkhusus keluarga Doko, Taga, Maeta, Yohan. Mari kami masih membutuhkan lawatan tangan-Mu Tuhan. Ini kami, kegiatan selanjutnya ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari Engkau memberkati dan terus menuntun kami. Ini kami dengan segala kerendahan diri kami. Mari Engkau melihat kami, melawat kami, dan memberkati kami. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami serahkan doa-doa kami. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Terima kasih Bapak Denis yang telah memberi doa. Dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Mama yang masih ada dalam ruangan didampingi Bapak Daud, kami mohon bergeser sebentar sehingga ada kelonggaran untuk pemuda mengangkat Bapak Daud dan masukkan dalam peti jenazah yang telah disiapkan dengan segala kerendahan hati.
Untuk itu kami panggil adik-adik kami, pemuda-pemuda yang ada, Richard dan lain-lainnya. Itu penutupnya itu mungkin bisa sandar tahan di